Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Restina Ulandari dengan NIM 1870132516462. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 7 Rupat dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Siap, sebelum mulai materi, mari kita berdoa. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan membaca doa ini Allah mudahkan kita untuk memahami materi kita pada hari ini. Oke, untuk menumbuhkan sifat nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak-anak ibu dimohon untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, kepada anak-anak ibu dimohon untuk duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, coba ibu absen ya. Kaila, Neng Mulyani Sakinah, Nur Kasih, Priska Andini, Utfa Aulia, Rizky Ananda, Muhammad Ilham, Firas Dona, Khairul Pratama. Oke, hadir ya semuanya. Oke, perhatikan ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Oke, benar. Nah, materi kita minggu lalu itu adalah tentang toharo. Apa itu toharo? Bersuci. Nah, coba Nanda baca pengertian toharo.
Tohara secara bahasa berarti bersih atau suci. Secara istilah, tohara adalah menghilangkan hadas atau najis dengan cara tertentu agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Betul. Materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kalau kita ingin melakukan sholat, maka kita harus suci atau terhindar dari najis dan hadas. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan hakikat dan makna sholat sebagai komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara sholat yang khusyuk dengan kemampuan diri mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan tepat. Oke, nah siapa yang tadi pagi sholat subuh? Bagus, semuanya sholat subuh ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Sholat itu kan gerakan dan bacaan. Tapi kenapa ya masih ada orang yang rajin sholat, tapi suka berbohong dan suka mengganggu temannya? Masih ada nggak di kelas kita? Nah, di sini semuanya sholat kan? Nah, tapi masih mengganggu kawan, suka berbohong, melanggar aturan yang ada di sekolah, masih ada? Oke, nah yang mau Ibu pertanyakan, kenapa kita udah sholat tapi masih melakukan perbuatan yang dilarang? Ada yang bisa jawab? Nah, coba Nanda. Karena ia tidak memaknai sholat yang dilaksanakannya, sehingga sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji. Oke, bagus. Ada yang bisa jawab lagi? Coba Neng. Karena sholatnya masih sebatas gerakan fisik saja, tetapi tidak disertai hati yang khusyuk. Nah, bagus. Terima kasih kepada Daneng. Nah, jawabannya benar. Coba tepuk tangan tuh temannya. Oke. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan teknik asesmen. Yang pertama itu nanti akan Ibu gunakan asesmen pengetahuan, yaitu tekniknya dengan tes tertulis seperti esai, uraian singkat, dan pilihan ganda. Yang kedua, asesmen keterampilan. Tekniknya unjuk kerja atau praktik atau presentasi. Yang ketiga, asesmen sikap atau spiritual. Tekniknya observasi, jurnal, refleksi. Oke, baik. Ibu akan menampilkan video. Mohon untuk diperhatikan karena setelah video ditampilkan akan ada pertanyaan untuk setiap kelompok ya. Keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mencintai sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah video tadi yang Ibu tampilkan tentang apa? Ada yang tahu? Nah, tentang siksa kubur, tentang orang yang meninggalkan sholat. Setelah melihat video ini, apa yang kalian rasakan? Takut untuk meninggalkan sholat. Bagus, Neng. Siapa lagi yang bisa jawab apa yang kalian rasakan? Coba Utfa. Setelah melihat video tadi, apa yang Utfa rasakan?
Nah, bagus Utfa. Tepuk tangan untuk Utfa dan Neng. Nah, jadi selanjutnya di sini mari bertafakur. Ada yang tahu apa itu bertafakur? Nah, bertafakur itu artinya adalah merenung, memikirkan. Nah, jadi dari gambar di PPT ini diilustrasikan bahwa agama Islam itu diibaratkan bagaikan sebuah bangunan. Nah, bangunan itu apa komponen dari bangunan? Memiliki fondasi. Setelah itu memiliki tiang, lalu memiliki atap. Nah, fondasi itu diibaratkan adalah syahadat. Seseorang yang beragama Muslim, dia harus bersyahadat. Nah, barulah diakui keislamannya. Nah, tiang ini diibaratkan sebagai apa? Sebagai sholat. Sebuah bangunan tanpa tiang, apakah bisa berdiri? Nah, contohnya saja kelas kita ini. Ini sudah menjadi bangunan yang utuh kan? Ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Kalaulah tiangnya ini kita hancurkan bersama-sama, apakah bangunan ini masih berdiri? Tentunya tidak. Begitu juga dengan agama Islam. Jika dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Oke, pembelajarannya akan kita lanjutkan dengan cara berdiskusi ya. Oke, nah ini duduknya masih sesuai dengan kelompok yang udah Ibu tentukan kemarin? Sudah? Oke, baik ya. Ibu akan membagikan LKPD setiap masing-masing kelompok. Jadi, setiap kelompok silahkan nanti dibaca petunjuk pengerjaan LKPD ini. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah bagaimana pengerjaannya. Mohon untuk dibaca, bisa? Oke. Silakan dikerjakan secara berkelompok dan ditulis nama-nama kelompoknya. Mengerjakannya secara bersama-sama ya, jangan satu orang aja. Yang lain mencari jawaban yang ada di buku paketnya. Pak Im. Iya, coba dibaca, disesuaikan. Oke. Waktu pengerjaan LKPD ini Ibu beri waktu 20 menit ya. Cukup? Bisa? Oke, mulai ya. Udah siap semuanya? Sudah? Kelompok 1 gimana? Bisa? Udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Oke, nah karena setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya,
Nah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompoknya. Sekarang siapa yang mau maju pertama? Bu, kami. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab jawaban dari hasil kelompok kami. Menurut kalian, apakah sholat yang dilakukan Jibril sudah sempurna dilihat dari dampak penerapannya? Jelaskan. Sholat yang dilakukan baru bisa dikatakan karena seharusnya sholat berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari. Hanya melaksanakan sholat perlu tetapi jika masih sering menggoda tugas dan kata-kata, berarti nilai sholatnya belum tercermin dan belakangnya. Sholat yang baik bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tapi juga mampu mencegah pelakunya dari sifat marah, berkata bangga, dan perilaku yang tidak baik. Tuliskan makna sholat secara secara istilah, sholat adalah rangkaian gerakan perbuatan yang diawali dengan hijrah dan diakhiri dengan salam yang dilakukan sesuai dengan syarat untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanan ketiga, tuliskan dan jawab tentang fungsi sholat dalam kehidupan surah Al-Ankabut ayat 4. Allah berjanji bahwa sholat memiliki fungsi penting, yaitu mencegah pelakunya dari perbuatan keji, fahsyah dan munkar. Dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Oke, kelompok 2. Yang presentasi atas apa yang dijelaskan oleh temannya, bagaimana tanggapannya? Coba, Neng. Tanggapan saya, menurut saya jawabannya sudah tepat sekali. Oke, bagus. Tangan untuk Neng. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi atas apa yang dijelaskan oleh teman kita Utfa? Nanda? Oke, lanjut ya. Semua sudah paham kan? Apa itu tentang sholat? Nah, jadi sholat itu sesuai dengan dalil surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang seperti apa dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Bukan itu maksud ibu. Sholat yang seperti apa? Karena orang banyak yang sholat tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kira-kira
sholat yang seperti apa yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat yang khusyuk. Sholat yang kita paham akan makna sholat itu sendiri. Sehingga dalam sholat kita bisa paham apa yang kita baca. Nah, selanjutnya, bahwa sholat itu memiliki 5 hukum. Yang pertama tadi hukumnya sebagai fardu ain, bahwa sholat itu wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Nah, apa contoh sholat yang wajib dikerjakan semua muslim? Sholat 5 waktu. Oke. Nah, supaya pembelajaran kita tetap rileks dan happy, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri? Capek kan? Oke, nah, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi materi kita hari ini membahas tentang sholat. Nah, jadi bahwa di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat berapa? 45. Inna sholaha tatanha anil fakhsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang seperti apa yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat yang khusyuk. Oh, sholat yang khusyuk. Lalu sholat yang ikhlas, kata temannya. Apa lagi? Sholat yang kita pahami apa yang kita baca. Bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca? Dengan cara kita belajar. Oke. Jadi sudah paham kan semua materi yang Ibu jelaskan tadi? Oke, nah. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan tugas rumah yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Akan Ibu bagikan. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita pelajari tadi? Tidak? Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa sholat itu memiliki 5 hukum. Hukum yang pertama adalah fardu ain. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, contohnya sholat. Yang ketiga hukumnya adalah sunnah muakkad. Contohnya sholat rawatib juga ya. Nah, yang
keempat adalah sunnah ghairu mu'akkad. Sholat ini dianjurkan tetapi jarang dikerjakan oleh Rasul. Contohnya sholat tasbih. Nah, sudah paham semuanya? Oke, nah siapa yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita ini? Kelompok 1 ada yang bisa perwakilan memberikan refleksi? Ya, ada? Oke, Nanda. Coba Nanda berdiri. Apa refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Tentang sholat. Hukum tentang sholat. Hukum sholat terbagi menjadi 5. Pertama, fardu ain, contohnya sholat 5 waktu. Kedua, fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. Ketiga, sunnah muakkad, contohnya sholat idul fitri. Dan keempat, sholat sunnah ghairu muakkad, contohnya seperti sholat tasbih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 teman kita Nanda. Kelompok siapa lagi yang mau memberikan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini? Kasih. Tari, oke Tari. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan ain. Contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua, fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Yang ketiga, sunnah muakkad. Contohnya sholat idul adha dan idul fitri. Yang keempat adalah sunnah ghairul muakkad. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita Tari. Nah, sekian materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang zikir dan doa. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu di rumah tolong baca materi tentang zikir dan doa supaya minggu depan kita lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Supaya kalian lebih paham, silakan dibaca bukunya di rumah. Dan minggu depan materi ini akan kita pelajari atau akan kita bahas. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas dipersilahkan. Ya, gerak. Selesai materi kita hari ini. Ada kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Pada ketua kelas dipersilakan duduk. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.